Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 PAB ingin mempresentasikan bab 4 bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Aliksan, absen 26. Nama saya Muhammad Rizky Rain, absen 27. Pertama, kita bahas dari demokrasi dan syuro. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Namun secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Tapi jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, yang artinya umum tanpa memandang batas agama maupun etnis. Di poin kedua ada syuro. Secara bahasa dalam kamus Mu'jam Maqais Al-Lugha, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro, diantaranya seperti yang tiga ulama ini berikan. Pertama dari Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling koreksi antara peserta syuro. Lalu kedua, dari Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Lalu ketiga, yang terakhir, definisi syuro yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asyuro di Zilli Nizami Al-Hukum Al-Islami, diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Dari ketiga definisi ini, semuanya memiliki kesamaan dan tujuan yang ingin diberikan. Nah, untuk persamaan antara demokrasi dan syuro, dari beberapa definisi syuro dan demokrasi di atas, kita dapat memahami bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensial individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi yang lain, syuro merupakan bagian dari proses berdemokrasi itu sendiri. Di dalamnya tergantung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islami bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja, tapi kita sebagai umat muslimin juga harus terbuka akan hal-hal baru yang baik atau bisa disebut dengan akomodatif. B. Makna Quran Surat Ali Imran ayat 139 dan hadis terkait. Pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 139, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak diakomodasi atau karena sebab lain. 2. Hadis terkait. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan
bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya. Meskipun memiliki status sosial yang paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar. Dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihadi, yaitu dapat dipikirkan dan dimusyawarahkan karena bukan wahyu, padahal dapat saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat, dan sahabat tentu akan menurut saja. Tetapi itulah Rasulullah, manusia yang agung, tawadu, dan bijaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari kami semua. Dan bila ada yang benar, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.